dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Setuju? Jawab yang kompak semua, yang keras suaranya keluarkan semua. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kurang keras. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Itu Tom Lembong ditangkap gara-gara waktu jadi menteri di zaman Jokowi. Bapak Prabowo selalu mengatakan yang namanya ikan rusak dari kepalanya. Kalau Tom Lembong ditangkap, mestinya yang ditangkap atasannya, saudara. Betul? Betul? Begitu juga menteri-menteri yang lain, saudara. Jawab yang kompak. Segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara, bangsa yang cerdas tentunya bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Betul? Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd wa idza saraka fihim al-kabir taraku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa umat-umat terdahulu celaka? Kenapa umat-umat terdahulu binasa? Sebabnya satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang besar melanggar hukum dibiarkan, saudara. Giliran orang kecil nggak melanggar hukum aja dibikin seolah-olah melanggar hukum, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Giliran oposisi nyebut-nyebut jin buang anak di penjara. Giliran dia nyebut-nyebut jin buang anak aman. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Ketidakadilan yang menjadi bencana buat kita, saudara. Giliran ulama. Saya santri, nemenin imam besar ulama. Cuma ngomong baik-baik saja di penjara, Masya Allah. Ngomong baik-baik saja, dituntut di penjara, ancaman 10 tahun penjara. Beliau dituntut 6 tahun, saya dituntut 2 tahun, saya di penjara setahun, beliau di penjara 2 tahun. Itu bohong, menyebarkan keonaran di kalangan rakyat. Itu mantan Presiden Jokowi selama 10 tahun, bohongannya banyak atau tidak? Bohongannya banyak atau tidak? Bikin onar atau tidak? Bikin resah atau tidak? Ini yang mestinya ditangkap, saudara. Betul. Makanya kita datang kemari nggak pengen bangsa kita hancur, nggak pengen bangsa kita rusak. Banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Setuju? Jawab yang kompak semua, yang keras suaranya keluarkan semua. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kurang keras. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Itu Tom Lembong ditangkap gara-gara waktu jadi menteri di zaman Jokowi. Bapak Prabowo selalu mengatakan yang namanya ikan rusak dari kepalanya. Kalau Tom Lembong ditangkap, mestinya yang ditangkap atasannya, saudara. Betul? Betul? Begitu juga menteri-menteri yang lain, saudara. Jawab yang kompak. Segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Saudara, kami datang saat ini ada upaya bersama supaya ini bangsa nggak rusak, saudara. Supaya ini bangsa nggak hancur. Kita pengen hukum ditegakkan seadil-adilnya, betul? Betul. Saudara, andai kata pun saat ini upaya kita nggak berhasil, saudara, kita nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalika illa yalaqi Allah yawmal qiyamah maghlulan yaduhu fi unuqihi fakkahu adluh wa awbaqahu ismuh." Kata Rasulullah SAW, dengarkan para pejabat yang memegang jabatan, dengarkan baik-baik sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satu orang pun yang Allah kasih amanat untuk menjadi pemimpin untuk 10 orang aja, saudara. Jangankan jutaan, apalagi hampir 300 juta rakyat. Jangankan jutaan, kata Nabi, 1 orang Allah angkat jadi pemimpin untuk 10 orang saja. Nanti di hari kiamat orang itu akan dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya, saudara. Maghlulatan yaduhu fi unuqih. Mau adil mau nggak adil, ketika dibangkitkan tangannya akan terbelenggu di lehernya. Kalau dia adil, belenggunya akan dilepas, dia akan disambut masuk surga. Tapi kalau nggak diadil, saudara, ketidakadilan yang dia lakukan akan menjebloskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kata Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, andai kata ada satu kambing di pinggir sungai Furat, andai kata ada satu kambing di pinggir sungai Furat yang mati karena terabaikan gaya pertakaran dengan baik, aku khawatir besok aku di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apalagi hampir 300 juta rakyat. Sekali lagi, jawab yang kompak, yang keras, semuanya jawab yang keras. Yang bertanggung jawab atas KM 50 siaga. Ini kurang semangat, yang duduk-duduk nggak ada semangat, dijawab yang keras semua. Yang bertanggung jawab atas KM 50 siaga. Yang bertanggung jawab atas kriminalisasi ulama siaga. Yang bertanggung jawab atas rusaknya hukum siapa? Yang bertanggung jawab, saudara, atas kemiskinan di mana-mana siapa? Yang bertanggung jawab atas korupsi yang ogah-ogahan siapa? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami nggak takut, nggak khawatir. Ini usaha kami, ini upaya kami ingatkan. Kalau mau selamat bangsa ini proses hukum. Tapi andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami tidak takut. Besok di hari kiamat tidak ada satupun kezaliman Jokowi yang akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang maha mengadili? Orang keras, siapa yang maha mengadili? Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa raja dari segala raja? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya orang-orang yang berpuasa saat ini, kalau tidak mau Anda diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka adili orang-orang yang bertanggung jawab atas kezaliman itu, di antara yang berkuasa di masa lalu, saudara. Betul. Dan yang kedua, saudara, saya mengingatkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami nggak ada masalah. 2014 kami berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? 2019 juga berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? Laskar FPI juga mati-matian saat itu, betul? Maka harapan kami, saudara, kami kesian kalau Bapak sampai dibebani oleh fufu Bapak. Betul apa kagak? Kami pengen bangsa ini bisa dibangun dengan baik, setuju atau tidak? Rakyat bisa bersatu, setuju atau tidak? Ekonomi bisa bangkit, setuju atau tidak? Maka jangan sampai Bapak dibebani fufu Bapak.
Jangan sampai bapak jadi beban buat bapak, yang merepotkan bapak, bikin susah bapak. Maka kami sayang kepada pemerintah, kepada negeri Republik Indonesia ini, saudara. Jangan sampai beban dipiara supaya bangsa ini bisa bangkit. Setuju? Setuju? Takbir! Takbir! Ayo yang semangat semuanya, kita komandan, kita kubarkan semangat aksi bela Islam supaya mengenang daripada perjuangan kita. Semua Al-Quran imam, kurang keras. Al-Quran Al-Quran petunjuk kami, lebih kompak. Al-Quran imam, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami. Semua angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, sekali lagi. Al-Quran imam, kurang keempat. Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, lebih keras. Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, dan terakhir, ini waktu itu di aksi 411 2016 itu bertepatan dengan lahirnya Brigade Jawara 411. Takbir. Maka hari ini sekaligus miladnya Brigade Jawara 411 yang ke-8. Nah, kita doain Brigade Jawara 411 48 dan semua elemen-elemen perjuangan umat Islam yang terus istiqamah. Mudah-mudahan terus diberikan istiqamah oleh Allah, terus dijaga oleh hebatnya oleh Allah, terus dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Al-hadirin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terakhir sebagai penutup, saya mengingatkan berapa banyak kerajaan-kerajaan yang sudah berlalu, berapa banyak raja-raja yang sudah mati, berapa banyak menteri-menteri yang sudah mati, berapa banyak pejabat-pejabat yang sudah mati. Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Maka saya ingatkan, jabatan sementara setelah itu adalah pertanggungjawabkan di hadapan yang maha hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba, apapun yang disembunyikan pasti akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.